Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat SAC, kita jumpa lagi di dalam permen kita ya, perbincangan menarik. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas berita menarik yang dilansir oleh CNN Indonesia. Sebelumnya saya sapa dulu para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Sobat, sebelum SHC memulai membacakan teks ataupun membacakan isi daripada berita yang saya ulas, jangan lupa untuk selalu subscribe dan aktifkan loncengnya agar memudahkan dan kalian juga mendapatkan berita-berita yang menarik dan aktual dari channel saya ini. Baik Sobat SAC, saya akan lanjut membacakan berita ya yang dilansir oleh CNN Indonesia. Ganjar siap nyapres PDIP, pastikan belum ada restu Megawati, yang diliput pada Rabu 19 Oktober. Jakarta, CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memastikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberikan restu kepada siapapun untuk maju sebagai capres. Ucapan Hasto itu menyusul pernyataan Ganjar Pranowo tentang kesiapan maju sebagai capres. Hasto berkata, PDIP belum menentukan arah dukungan kepada siapapun. Ya, namanya saja belum diumumkan. Restu itu nanti. Seperti dulu ketika Ibu Mega memutuskan dan dengan tulisan tangan, beliau itu memutuskan untuk menetapkan Bapak Jokowi sebagai capres pada tahun 2014 lalu. Kata Hasto saat ditemui di sekolahan partai PDIP. Hasto menyatakan Mega akan mengumumkan capres pada waktu yang tepat hingga saat itu tiba. Semua kader PDIP diminta untuk membantu rakyat di tangan krisis ekonomi. Terkait pernyataan Ganjar, Hasto menilai tak ada pelanggaran terhadap aturan partai, KDRT partai. Ia meyakini Ganjar sekedar menjawab pernyataan dari wartawan. Meski demikian, ia mengingatkan agar semua kader PDIP tak ada yang mendeklarasikan diri sebagai capres. Hasto mengingatkan keputusan final soal capres PDIP ada di tangan Ibu Mega. Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDIP sebelum Ibu Mega menetapkan calon akan diberi sanksi, diberikan teguran. Saya Pak Jarod, Pak Rudi, Solo, dan seluruh kader partai juga akan dapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut, ujarnya. Sebelumnya, Ganjar menyatakan itu ia sampaikan dalam sebuah acara televisi nasional. Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Ujar dari Ganjar pada Selasa 18 bulan 10. Menurut Ganjar, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ia menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depannya. Baik Sobat, itulah berita yang dilansir oleh CNN Indonesia terkait dengan keikutsertaan Bapak Ganjar dalam kontestasi pada tahun 2024. Dan sekarang Bapak Ganjar
sudah siap siaga, sudah siap siapa yang mau meminangnya. Tetapi kita kembali lagi kepada aturan partai tersebut. Apakah nantinya tatkala Bapak Ganjar ini tidak direstui oleh partai ataupun internal partai ataupun partai PDIP tersebut, apakah mungkin Ganjar akan dipinang oleh partai yang lain ataukah keluar dari partai itu sendiri? Ya, kita tahu bahwa keputusan ini memang menjadikan sebuah kejanggalan di dalam kita menata berita-berita yang saat ini. Kita tahu bahwa Bapak Anies sudah dipinang oleh Nasdem dan ini menjadikan sebuah bola panas yang dihadapi oleh PDIP. Mengapa demikian? Karena itu survei membuktikan bahwa Ganjar ini dianggap sebagai pesaing besar di dalam kontestan 2024. Di samping ada kandidat Bapak Anies dan Prabowo. Kemudian ada AHY dan disusul oleh yang lainnya. Mengapa ini menjadi sebuah pertanyaan besar? Mengapa saat ini pimpinan dari PDIP belum saja memutuskan siapa yang dicalonkan dari partai PDIP itu sendiri? Ya. Isu yang menarik yang sebelumnya itu anak dari Ibu Mega itu sendiri, Puan Maharani, itu isu menarik akan diangkat sebagai capres. Dan ini menjadi sebuah komunikasi empat mata antara Ibu Mega dengan Puan anaknya sendiri. Dan belum juga barangkali ini belum membuka komunikasi empat mata dengan Bapak Ganjar. Sehingga ambisi Bapak Ganjar ini menjadikan sebuah isu-isu publik di beberapa media. Ada juga yang tidak direstui, ada juga yang mengatakan bahwa Bapak Ganjar ini survei membuktikan sudah ranking yang teratas ya. Apakah nanti tatkala Ganjar ini diangkat menjadi capres atau cawapres dengan berpasangan dengan Puan, apakah ini menjadikan sebuah ranking baik ataupun meningkatkan sebuah elektabilitas ataukah tidak? Tentu partai itu harus berkoalisi agar bisa saling berkomunikasi, saling kontribusi dan saling membantu satu sama lain dengan partai-partai lain. Dan itu jadi dianjurkan di dalam buku ilmu politik itu yang dikatakan oleh Miriam Budarjo, memang harus berkoalisi agar partai satu dengan partai yang lain itu saling menguatkan dan saling ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ranking elektabilitas koalisi tersebut ya. Kalau saya lihat dari buku etika politik itu terkait dengan nilai-nilai yang dibangun dalam demokrasi. Di sini saya akan menggunakan 4 perspektif daripada isu yang menarik yang belum ada restu daripada pimpinan partai. Tentu ini bagian dari etika yang dilakukan oleh Bapak Ganjar terkait dengan pencapresan tersebut ya, karena masih minta izin, karena masih menunggu perintah dan instruksi dari pimpinan partai. Dan ini keinginan yang luhur ini bagian dari kebaikan bersama. Mengapa demikian? Tentu seorang anggota partai, meskipun mereka sudah berkuasa di daerahnya, tentu harus mengikuti aturan dan ADRT partai itu sendiri. Maka dari itu kebaikan bersama ini bagian daripada demokrasi kita, meraih tujuan dan kebersamaan bagi setiap individu, dan itu dijamin di dalam hukum. Bergabung dengan politik ini ya guna untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah ya. Ya kita tahu bahwa Bapak Ganjar ini dari segi ranking ataupun progres yang dipimpin saat ini sangat luar biasa, dan ini mempunyai keinginan lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan yang ada di roda pemerintahan
Republik Indonesia. Dan ini juga menjadi sebuah tujuan bersama yang nantinya dibangun komunikasi politik dengan partai maupun dengan koalisi. Tentu ini menjadi sebuah komunikasi khusus di dalam meningkatkan maupun memperbaiki Indonesia ke depannya, ya. Tanpa adanya sebuah monopoli dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada kebijakan yang dibuatnya. Kemudian yang kedua, identitas bersama. Mengapa identitas bersama ini bagian dari sebuah perspektif yang saya gunakan? Karena dalam identitas bersama ini kita sebagai rakyat Indonesia, di mana Indonesia menganut demokrasi. Dalam demokrasi itu ada persatuan yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini menjadikan sebuah pamor khusus ataupun acuan, ya, di mana Indonesia mempunyai ras, agama, budaya, kemudian adat istiadat yang berbeda-beda. Tentu itu harus disatukan dan menjadikan sebuah tujuan bersama, menjadi sebuah tujuan bersama yang saling berdampingan, harus rukun, ya, dan juga bermusyawarah atau kompromi dalam hal kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, hubungan kekuasaan. Kekuasaan ini saling erat hubungannya antara satu sama lain, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Mengapa? Ini saling bersinergi, harus saling berkontribusi, ini harus berkaitan, karena di dalam membuat sebuah kebijakan, di dalam sebuah menetapkan kebijakan, di dalam merumuskan sebuah kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan, tentu ini harus meminta sebuah pemikiran, pendapat dari satu sama lain guna untuk kebersamaan, guna untuk menciptakan sebuah kebersamaan dan kesejahteraan dan kemakmuran. Itu yang diharapkan. Meskipun pada endingnya memicu sebuah konflik, memicu sebuah isu-isu yang kisruh di masyarakat, dan ini menjadi sebuah tantangan ataupun memang kodrat daripada sebuah hubungan, ya. Tentu hubungan itu tidak selamanya menjadi hubungan yang baik, tetapi ada juga yang menimbulkan hubungan yang buruk. Yang terakhir terkait dengan legitimasi kekuasaan. Konstitusi sebagai rule of the law, ya, mengatur prosedur kewenangan dan legitimasi kekuasaan. Setiap penguasa, ya, ini memang harus ikut perundang-undangan dan masyarakat juga harus mentaati penguasa. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya seorang penguasa, seorang pejabat diangkat berdasarkan prosedur yang ada di konstitusi perundang-undangan, sehingga mereka ditetapkan dan diputuskan baik itu dari penerimaan maupun sampai pejabat tersebut selesai dari penugasannya, tentu mereka sudah diatur dalam perundang-undangan. Maka dari itu legitimasi dan kewenangan ini sangatlah penting dipegang oleh penguasa. Maka dari itu kalau saya lihat dari Bapak Ganjar ini memang dari rekam jejaknya sudah luar biasa. Tapi ini tatkala nantinya dijadikan sebuah isu-isu menarik yang saat ini masih ngambang dan belum ada kepastian restu daripada pimpinan partai, tentu ini memicu bahwa partai saya ini sedang bermain, ya. Kalau kita lihat dari partai-partai yang lain sudah melakukan koalisi, sudah membangun kekuatan, tapi pada partai PDIP sendiri ini masih dianggap mengambang. Partai ini dianggap sebagai partai yang sudah besar. Partai ini belum ada saat ini menggaungkan kadernya untuk dijalankan. Tetapi partai besar ini tentu banyak niat baiknya.
tentu ini mempunyai kekuatan yang ada di balik layar. Ya, kita tetap amati dan saksikan permainan dari partai ini. Nah, tentu ini lebih menarik nantinya tatkala sudah bisa membuka koalisi ataupun menampilkan daripada kadernya untuk dicalonkan. Baik Sobat SAC, mungkin sampai di sini ya untuk berita yang menarik ini. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan dengan menggunakan 4 perspektif dari buku Etika Politik ini. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share.